Shalom, jumpa kembali bersama Tri dalam storytelling di Bethel Integrity. Panggilan di jalan berdebu. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Di tengah padang yang luas, di mana angin berhembus membawa debu perjalanan, hidup seorang pemuda bernama Elia. Setiap langkahnya seperti memanggul dunia, bahunya miring, punggungnya tertunduk, dan jejak kakinya selalu berat. Seolah bumi menahan setiap gerakannya. Ia membawa beban-beban yang tak kelihatan, beban penyesalan, beban kegagalan, beban luka yang sudah lama ia simpan, beban harapan yang patah, beban mimpi yang tak lagi berani ia sebutkan namanya. Pada suatu sore, ketika matahari tenggelam seperti lentera yang perlahan meredup, Elia berhenti di tepi jalan berdebu. Ia duduk di sebuah batu besar dan berbisik lirih. Tuhan, sampai kapan aku harus berjalan seperti ini? Sampai kapan bahuku harus memikul sesuatu yang bahkan tidak ku mengerti lagi? Sambil menarik napas panjang dan menghembuskannya. Namun langit diam. Angin pun hanya menyentuhnya sebentar, seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi ragu. Ketika Elia menunduk, ia mendengar langkah lembut mendekat. Bukan langkah yang berat, bukan langkah yang terburu-buru, tapi langkah seseorang yang datang dengan damai. Ia mengangkat wajahnya. Di hadapannya berdiri seseorang dengan penuh sorot mata yang teduh seperti fajar pertama di dunia. Tanpa suara ribut, tanpa pengumuman, tanpa kecaman, orang yang berdiri itu yang adalah seorang pria berkata dengan nada yang sampai masuk ke sumsum jiwanya. Ada sebuah wibawa. Suara itu berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kata-kata itu seperti hujan pertama setelah musim kemarau panjang, seperti angin sepoi di tengah gurun, seperti tangan yang merengkuh tanpa syarat. Elia terdiam, beban di bahunya masih ada, tapi tiba-tiba terasa berbeda karena lebih ringan. Seperti ada tangan tak terlihat yang ikut memikulnya. Pria itu duduk di sampingnya. Ia tidak memaksa, ia tidak memerintah, ia hanya hadir. Dan kehadirannya lebih kuat daripada 1000 pertolongan manusia. Kemudian ia berkata lagi, pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah padaku.
Sebab aku lemah lembut dan rendah hati, mata hatimu akan mendapat ketenangan. Pemikiranmu akan mendapatkan sebuah pengharapan dalam keteduhan. Elia menatap pria itu dalam-dalam. Matanya seperti melihat sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Ketenangan yang tidak bisa dibeli, damai yang tidak bisa dicuri, kasih yang tidak goyah. Dengan tangan gemetar Elia menanggalkan suatu beban dari pundaknya. Sebuah beban yang bertahun-tahun ia peluk seperti bagian dari dirinya. Ia meletakkan beban itu di tanah, lalu satu lagi dia turunkan, yang satu lagi dia turunkan, hingga hanya terasa dirinya sendiri tanpa beban, tanpa topeng, tanpa pura-pura, tanpa kebohongan yang dibentuk oleh ketakutan. Pria di depannya tersenyum, seperti senyum yang bisa menyalakan hati yang mati. Bukan senyum untuk mencibir, tapi senyum yang memberikan pengharapan. Dan untuk pertama kalinya Elia merasakan nafas yang benar-benar dalam, seolah-olah paruhnya menemukan udara segar. Sebab kup yang kupasang enak katanya, dan bebanku pun ringan. Elia berdiri, dan bersamanya berdiri sebuah harapan baru. Ia berjalan di samping pria itu, dan entah bagaimana beban itu tidak lagi menjadi beban seperti biasanya. Langkahnya tidak lagi berat. Dan jalan yang dulu berdebu kini seperti dipenuhi cahaya pagi, ada embun. Dan seperti ada sebuah kehangatan. Ia mengerti sekarang bahwa kemenangan bukan berarti tidak ada beban lagi. Bahwa sebuah perjalanan bukan berarti harus terhenti. Kemenangan bukan berarti tidak ada beban lagi, tapi beban yang dipikul bersama Yesus yang menjadikannya ringan dan hati tenang. Saudara, apa kondisimu saat ini? Apa kondisimu hari ini? Bagaimana dengan perjalananmu? Bagaimana dengan hidupmu? Mungkin membuat engkau terhenti. Mungkin membuat engkau terasa sangat berat dan ada sesak di dada. Bahkan otakmu tidak mau lagi memikirkan tentang masa depan. Kamu hanya hidup dalam serpihan semangat yang hampir pudar. Asa sudah berubah menjadi sebuah keraguan. Tapi hari ini Tuhan berkata, mari datang kepadaku, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Belajarlah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Siapa yang dipanggilnya? Orang yang mengalami keletihan, kelesuhan. Percaya jalan hidupmu indah dalam Tuhan. Bagikan storytelling ini ketika saudara merasa terberkati.
kepada setiap temanmu. Berikan komentar ketika engkau mendengar tentang storytelling ini. Saya, Tri Riding for Grace, akan berdoa untukmu. Tetap semangat. Saya menyimpulkan rangkaian ayat ini dengan dua kata: beban berkemenangan. Dan ini sudah menjadi moto pelayanan Bethel Integrity dari tahun 2010. Seberat apapun beban itu akan berubah jadi kemenangan ketika Yesus menjadi teman kita berjalan. Salam Tri Riding for Grace dari Bethel Integrity. Tidak pernah lagi ada keraguan, karena semua pasti.